Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamisuha wuqu'uha ayil jumu'ati ba'da khutbataini ba'da zawalin lima fi sahihaini annahu sallallahu alaihi wasallam lam yusallil jumu'ata illa bi khutbataini. Yang kelima daripada syarat sahnya salat Jumat itu, jatuhnya Jumatan itu sesudah dua khutbah. Dua khutbah itu dikerja sesudah gelincir matahari. Jadi yang harus dalam waktu itu bukan hanya sholatnya, tapi juga yang di dalam waktu itu pun khutbahnya. Kalau ini umpama dua khutbahnya dipasang sebelum gelincir matahari, sholatnya masuk dalam waktu, yaitu sesudah gelincir matahari kada sah, ya kan? Umpama belum waktu zuhur digawe ya dua khutbahnya supaya miintai ya pas sembahyang sudah gelincir matahari, ya tetap kada sah. Jadi yang harus dalam waktu itu tidak hanya salatnya, tapi juga dua khutbahnya. Bi arkanihima, khutbah dengan 5, karena ada hadis di Bukhari Muslim bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak sholat Jumat Nabi Muhammad itu kecuali dengan 2 kali khutbah dengan rukun-rukunnya. Maksudnya yustaratu wuqu'u sholatil jumu'ati ba'da khutbataini ba'a ityani arkanihi mal atiyah. Disyaratkan jatuhnya sholat Jumat itu sesudah 2 kali khutbah serta mengerja rukun-rukun keduanya yang berikut. Wahya khamsatun, itu 5. Ahaduha, salah satunya hamdulillahi ta'ala, memuji Allah Ta'ala, mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Bahasa Arab jangan diganti segala puji bagi Allah, ada apa? Harus disinilah yang harus berbahasa Arab. Wa thaniha salatun 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam bilafzihima. Yang kedua adalah bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz keduanya. Dengan lafaz keduanya apa? Alhamdulillahi wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Memuji Allah, salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti alhamdulillah. Dia harus memakai alhamdulillah. Kada kawa diganti segala puji bagi Allah, atau hendak jual lain pada alhamdulillah, ahmadullah, aku memuji Allah. Artinya nafala yakfi asyukru lillah, tak cukup, arti tak cukup tidak sah sebagai rukun membaca asyukru lillah. Awitana ulillah, atau diganti daripada itu astana billah, walaupun maknanya 11-12 saja, hampir mirip, tapi ya ngaran agama ini sudah ketentuannya demikian, maka kita turuti aja, ya kan? Maka agama ini kada kawa dimodif-modif, ya kan? Kada kawa di otak atik. Wala alhamdulillahirrahman awlirrahim. Tidak juga cukup dengan membaca alhamdulillahirrahman atau alhamdulillahirrahim, ada kawa. Contoh lain, waka Allahumma sholli. Jadi kalaunya salawat contohnya seperti Allahumma sholli. Jangan diterjemah ya Allah rahmatilah, ada apa?
Au sallallahu mun hendak menggunakan fi'il madhi, mun hendak menggunakan fi'il mudhari au usolli. Jadi ada fi'il amar menggunakan solli, ada fi'il madhi menggunakan sholla, ada fi'il mudhari menggunakan usolli. Kepada siapa? Ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad, namanya ya kah? Disebut. Au Ahmad, nama lain. Atau kalau kada nama pangkatnya awir rasul. Jadi Allahumma sholli ala rasul bisa, sallallahu ala rasul bisa, au usolli ala rasul bisa, awin nabi atau pangkat lain daripada rasul, nabi. Awil hashir atau nama lain Nabi Muhammad al-hashir, au nahwihi atau seumpamanya. Maka fala yakfi Allahumma sallim, tidaklah cukup dengan ucapan Allahumma sallim. Jadi solinya digantinya dengan salim, sollanya digantinya dengan sallama, usollinya digantinya dengan usallimu. Kadakawa karena itu tidak menunjukkan makna solawat. Itu salam ngarannya. Jadi kada kalau ditawar-tawar nih ya lah. Allahumma sallim ala Muhammadin ya kada kawa, au irham Muhammadan kada kawa juga. Wala tidak juga cukup sallallahu alaihi. Nah, ini kada kawa juga nih, Jan. Sollanya pas sudah sekalinya alaihi, mestinya kan tadi disebut namanya atau pangkatnya, tapi disambatnya dhamir sallallahu alaihi atau Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah, kada kawajar walaupun disebut di awal Muhammadun sallallahu alaihi, kada kawa juga ya kan, atau Rasulullah sallallahu alaihi, kada kawa juga aja lah. Wa in taqaddama lahu dzikrun, meskipun telah terdahulu baginya Muhammad ada penyebutan. Nah, ya makanya tadi meskipun sebelum sallallahu alaihi tadi ada sudah disebut nama Muhammad yarji'u ilaihi dhamir, yang terpulang ke situ oleh itu dhamir. Kama sarraha bihi jam'un muhaqqiqun, sebagaimana menegaskan dengan ini sekelompok ulama yang muhaqqiqin. Jadi bahasa di sini kita perlu hati-hati saat bersolawat kepada Nabi. Variatif boleh, inovatif boleh, tapi jangan keluar daripada ketentuan. Kayak variasi tadi menggunakan fi'il amar, itu variasi karena menggunakan fi'il madhi, menggunakan fi'il mudhari, tapi tetap ada ketentuannya. Menggunakan kata yang bermakna solawat dan tercurahkan kepada nama Nabi Muhammad atau pangkatnya. Dan situ aja variasinya yang boleh, lain lebih daripada itu melebar-lebar kemana-mana dianggap tidak sah. Wa qala al-Kamalud Damiri wa katsiran ma yashuna fi dzalika. Kata Syekh Al-Kamal Ad-Damiri, seringkali mereka melupakan pada demikian. Intah, selesai. Hati-hati jasidin lah. Fala taghtarra bima tajiduhu masturan fi ba'dil khutabin nabatiyah. Jangan kau tertipu dengan yang kau dapati tertulis di dalam sebagian khutbah-khutbah yang berkembang, ala khilafi ma alaihi muhaqqiqul mutaakhirin, menyalahi ketentuan yang atasnya ulama-ulama mutaakhirin. Umpama ikam nukar buku khutbah, jangan langsung ditelan. Artinya pertimbangkanlah dengan ilmu. Paskah sudah rukunnya ini, ya kan ucapan sholawatnya pas saja kah? Nama Nabi juga kah yang disebut sholawatnya itu dasar bujur menggunakan sholaka atau lain enggak? Nah, jadi jangan langsung asal baca. Itulah pentingnya ilmu. Jadi kalau orang ilmu itu nya kada mudah
kada mudah kena pancing ke ayam. Kita hamburakan tuh nyasahnya yang asal patuk aja, kada tahu napa yang dipatuk. Wasalisuha wasiyatun bitaqwallah. Yang ketiga daripada rukun khutbah itu wasiat. Isi wasiatnya takwa kepada Allah. Wasiat untuk takwa kepada Allah. Walayat ta'ayyanu lafzuha. Nah, ini tidak tertentu lafaznya. Nah, inilah kalau salawat tadi sudah ditentukan harus memakai kalimat apa. Kalau hamdalah tadi sudah ditentukan menggunakan kalimat apa. Ya kah? Hamdalah sudah ditentukan apa kalimatnya. Salawat sudah ditentukan. Yang ketiga wasiat untuk takwa kepada Allah. Nah, ini tidak ada ketentuan lafaznya. Wala tatwiluha, dan tidak tertentu, tidak wajib memperpanjangnya. Jadi kada wajib harus menggunakan kata wasiat usikum, ya. Nah, kada harus pakai usikum, walaupun ittaqullah jadi, ya kan? Langsung aja ittaqullah, takwalah kepada Allah. Bal yakfi, tetapi cukuplah nahu seumpama athi'ullah. Padahal di dalam kalimat athi'ullah itu fi'il amar yang tidaklah di situ ada akar kata wasiat dan tidak ada akar kata takwa. Itu kan fi'il ata'a yuti'u ita'atan, ya kalau. Cukup aja dengan kalimat athi'ullah, taatlah kepada Allah. Mimma fihi hathun ala ta'atillah, yaitu daripada ucapan yang di dalamnya anjuran, himbauan atas mentaati Allah. Au zajrun an ma'siyatihi, atau teguran atau kecaman dari maksiat terhadap Allah. Jadi yang namanya wasiat di dalam khutbah harus ada himbauan taat kepada Allah dan kecaman, atau kalau tidak himbauan, kecaman daripada bermaksiat. Li'annahu al-maqsudu minal khutbati, karena itulah yang dimaksud daripada khutbah. Nah, karena wasiatlah inti daripada khutbah. Yang namanya khutbah itu kan pesan wasiat. Nah, fala yakfi mujarradut tahdhiri min gururid dunya. Tidak cukup semata-mata mengingat-ingatkan daripada tipuan dunia. Jangan tapi banyak begawi. Ya kan? Itu kan desah, ya kan? Wa dzikril maut, tidak cukup pula hanya kita mengingat-ingatkan kematian. Ingat umur, tua sudah, ya kan? Ingat umur, ya kan? Dzikril maut. Nah, itu kada cukup, ya kan? Wa ma fihi minal fadha'ati wal alami, pun khobar-khobar yang di dalamnya daripada kekerasan dan kepedihan atau kengerian dan kepedihan. Ngerinya kematian disebutkan dalam khutbah, pedihnya kematian disebutkan dalam khutbah. Apakah langsung sah? Belum sah kalau tidak memuat di dalamnya ittaqullah atau usikum bitaqwallah. Jadi harus ada kata-kata dari apa? Takwalah kepada Allah, yang himbauan untuk takwa kepada Allah. Mengesahkan neraka aja, mengesahkan surga aja, atau mengesahkan kematian aja, itu belum cukup kalau kesimpulannya tidak disebutkan. Kalau begitu, marilah kita, nah kan gitu ya lah, disimpulkan untuk sama-sama takwa kepada Allah.
Silahkan ceritakan kengerian siksa kubur, pedihnya siksa neraka, betapa indahnya surga, tapi simpulkanlah dengan ittaqullah atau ati'ullah. Itu kesimpulannya. Amun kada kesimpulannya itu kada sah anunya khutbahnya. Qala Ibnu Rif'ah yakfi fiha mashtamala 'alal amri bil isti'dad lil mauti. Kata Ibnu Rif'ah, cukuplah pada khutbah itu yaitu wasiat yang meliputi atas suruhan siap-siap kepada kematian. Titik. Wa istaratu an yatiya bi kullin minal arkani thalathati fihi ma'i fi kulli wahidatin minal khutbataini. Apa sambungannya? Ada lagi sambungannya? Wa yundabu ulang. Wa yustaratu an ya'tiya bi kullin minal arkani thalathati fihi ma. Oh ya. Disyaratkan mengerja atau membawakan setiap daripada rukun-rukun yang 3 pada kedua khutbah. Khutbah pertama harus ada hamdalah, khutbah kedua harus ada hamdalah. Khutbah pertama harus ada sholawat, khutbah kedua harus ada sholawat, khutbah ketiga harus ada wasiat takwa Allah. Khutbah pertama lah, khutbah kedua pun harus ada wasiat takwa kepada Allah. Jadi khutbah pertama harus ada wasiat, khutbah kedua pun harus ada wasiat. Aifi kulli wahidatin minal khutbataini, di setiap satu daripada itu dua khutbah. Ada kena yang salah satunya aja ya lah. Itu kenapa ya? Ayat Al-Qur'an kena terserah hendak kedua kah hendak pertama kah? Ya kah? Yang harus dipasang di keduanya ya kayak masang luka nih ya kan. Itu hamdalah, sholawat lawan wasiat. Nah, ini yang 3 buting ini harus ada di khutbah 1 dan khutbah 2. Kan kena ada ayat Quran ya lah. Nah, ayat Quran kena di salah satunya aja terserah. Ada lagi kena doa ya lah. Wa yannabu an yurattibal khatibul arkana thalathata wa ma ba'daha disunnahkan mengurutkan khatib akan rukun-rukun yang 3 dan sesudahnya. Jadi tertib sunatnya lah. Oh, bisa diulas soal nih. Apa hukum tertib rukun khutbah? Maka jawabannya sunnat. Kalau sembahyang tertibnya itu wajib. Berwudu tertib wajib. Rukun khutbah tertib sunnat. Ya, kalau pindahkan aja bak nih. Sunnat mengurutkan khatib rukun-rukun yang 3 dan yang sesudahnya. Bi an yatiya awalan bil hamdi, yaitu dia bawakan pertama kali dengan alhamdu atau hamdalah, fasholati lalu sholawat, fal wasiyati lalu wasiat. Sholat itu maknanya sholawat lah, karena ikam tak maknanya sembahyang. Saya sembahyang dulu nah sini aja. Sembahyang dulu nih. Limbah hamdalah sembahyang dulu kita ya. Limbah sembahyangnya kita hanya wasiatnya aja. Sholat itu sholawat maknanya. Fasholati lalu sholawat. Setelah sholawat lalu wasiat. Bil qiraati setelah wasiat lalu membaca ayat Al-Quran. Setelah ayat Quran fabid du'ai lalu berdoa. Wa rabi'uha, yang keempat daripada rukun-rukun khutbah itu qira'atu ayatin mubhimatin, membacakan ayat yang memberi paham fi ihdahuma, di salah satu keduanya. Ayatnya itu harus memberikan pemahaman, ada maknanya yang bisa dimengerti. Wa fil ula aula, dan di mana di khutbah pertama itu lebih utama membaca satu ayat barang asal menunjukkan pemahaman. Kalau kada menunjukkan pemahaman kada kawa, seperti Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Alif lam mim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Barakallahu li wa lakum ya fil Qur'anil azim ya. Alif lam mim itu kan tafsirnya Allahu a'lamu bimuradihi, hanya Allah yang tahu maksudnya. Kada paham orang. Nah, jadi harus yang ada pemahamannya. Wafil ula aula. Tusannu ba'da faragiha qira'atu qaf. Itu kan tulisannya ulang. Disunnahkan sesudahnya membaca surah Qaf au ba'diha, atau sebagian daripada surah Qaf, fi kulli jum'atin, di setiap Jumat, lil ittiba, karena mengikut Nabi. Disunatkan sesudah selesai khutbah membaca surah Qaf. Khutbah ya lah tadi. Baragil khutbah kalau. Nah, wa khamisuha, yang kalima du'aun ukhrawiyun lil mu'minin. Yang kalima adalah doa ukhrawi. Doa untuk akhirat. Untuk kemaslahatan akhirat. Lil mu'minin, untuk orang-orang beriman. Makanya kan doanya tuh Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, yalah doa anunya tuh. Doa yang kada bisa tertinggal tuh ya kalau tah. Boleh aja tambahi lagi, tapi untuk kemaslahatan akhirat yang paling utama. Doa untuk orang beriman. Wa in lam yata'arad lil mu'minat, meskipun tidak menyebut atau menyinggung mukminat, jadi aja Allahumma ighfir lil mu'minin, itu sudah maksud mukminatnya, walaupun mukminat tidak bisa disebut. Khilafan lil Adzra'i, bersalahan bagi Imam Al-Adzra'i, yang harus pun disebut mukminatnya. Jadi supaya kada disalah-salahkan, sambat ya mukminin mukminat ranai ya kalau. Walau biqaulihi, walaupun dengan ucapan khatib rahimakumullah. Ini jadi ya gitu ya, rahimakumullah. Mudah-mudahan merahmati akan kalian semua oleh Allah. Wa kadza, seperti demikian, binahwi, dengan seumpama doa Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, hindarkan kami, lindungi kami dari siksa neraka. In qasada takhsisal hadirin, jika dia niatkan mengkhususkan orang-orang berhadir. Di mana kita menyebutkan doa ini? Pertamakah, keduakah? Yang sebagai rukun khutbah nih, yang dianggap sebagai rukun khutbah nih, fi khutbatin saniyatin, yaitu pada khutbah yang kedua. Littiba'is salafi wal khalafi, karena mengikut ulama salaf dan khalaf. Ini yang rame kan mendoakan kemerdekaan Palestina. Nah itu bagus ya tuh. Allahumma ansuril Islam wal muslimin, kan ini itu yang ditambahi khotib kepada Allah. Tolonglah Islam dan umat-umat Islam. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur al muslimin al mujahidin fi Filistin, kan gitu. Ini yang ditambahi orang. Kami berdoa sorongan kan sorongan aja, ma'aminakan munnya di khutbah semasjidan ma'aminakan. Jadi wa du'a li sultan bi khususihi la yusannu ittifaqan, mendoakan penguasa secara khusus itu tidak disunatkan. Ittifaq ulama ya kan, sepakat ulama tidak sunat mendoakan presidennya kah, gubernurnya kah, bupatinya kah, camatnya kah, pembakalnya kah, sampai RT-nya kah, itu kada
keadaan yang disunatkan. Illa ma'a khasyati fitnatin, kecuali disertai takut fitnah. Arti takut fitnah itu takut ya kan, itu takut ditangkap, takut diteror, ya kah? Takut bahaya bila kada mendoakan. Nah, kalau ada fitnah fayajibu, maka wajib mendoakan. Tapi doanya pun doa yang tidak menguntungkan mereka. Artinya doa itu tetap doa yang demi kemaslahatan umat, ya kah? Makanya kan Allahumma arsyid umara'ana wa qudatana, kan itu di Al-Qaramah Harjin ada guru. Ya Allah, bimbinglah pejabat-pejabat kami, hakim-hakim di pengadilan kami. Bimbing artinya bimbing, beri petunjuk pada jalan yang benar. Kalau mereka dapat petunjuk pada jalan yang benar, kebijakannya pun sesuai syariat, keputusannya pun adil sesuai syariat. Dan kalau sudah sesuai syariat, maslahatnya gasan umat jiwa. Jadi doanya tuh kada yang ya Allah panjangkan umur panjangkan umur presiden ini dalam berkuasa, ya kan? Luaskan wilayah kuasanya, ya. Sehatkan badannya, tambahkan kekayaannya. Jadi doanya tuh kita siasati, doa yang mana kemaslahatannya kembali kepada umat. Jadi Allahumma arsyid umara'ana, ya Allah bimbinglah pejabat-pejabat kami, wa qudatana, dan hakim-hakim di pengadilan kami, termasuk pejabat polisi. Wa ma damiha la ba'sa, disertai ketiadaan adanya takut fitnah, takut kecaman, la ba'sa bih, itu tidaklah buruk dengannya. Kada diancam juga ya, kada diteror pejabat juga, tapi mendoakan penguasa ya kada apa-apa, kada buruk. Haitsu, asalkan atau sekiranya, la mujazafata fi wasfihi, tidak berlimpatan pada mensifatkan penguasa. Kada berlebihan, ya kan, kada berlebihan. Ya tadi berdoalah sesuai porsinya. Wala yajuzu wasfuhu bi sifatin kadibatin illa li daruratin, tidak boleh mensifatkan penguasa dengan sifat yang dusta kecuali terpaksa juga, darurat. Nah, lagi wa yusannu du'a li walati sahabati qat'an, disunatkan mendoakan bagi pemimpin sahabat. Itu pasti sudah, itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya kala. Wa kadzali ulatil muslimin, seperti demikian pemimpin-pemimpin muslim, wa juyushihim, tentara mereka, bisolahi wan nasri, dengan kemaslahatan, pertolongan, wal qiyami bil adli, berlaku adil. Sunnatnya itu namanya mendoakan kemerdekaan Palestina, itu sunnat. Wa dzikrul manaqibi la yaqta'ul wala, dan menyebutkan biografi atau jika itu bekisah di tengah-tengah khutbah, bekisah sejarah, bekisah manaqib, itu tidak memutus mualatnya, tidak memutus sambung menyambung antar satu rukun dengan rukun yang lain. Malam yu'addu bihi mu'ridan 'anil khutbati, selama tidak dianggap berpaling daripada khutbah, selama kada kejauhan. Kalau sudah kejauhan, berkisah pribadi sampai hal-hal yang kada perlu dikisahkan, gitu ngaranna lain khutbah, gitu ngaranna stand up comedy. Wa fit tawassuti yustaratu alla yutilahu italatan taqta'ul muwalata, dan di dalam kitab tawassut disyaratkan tidak memperpanjang akannya dengan kepanjangan yang memutus mualat. Yang mana bekisah manakib tadi ya, kalau menyebutkan manakib, jangan sampai memperpanjang ya dengan kepanjangan yang bisa memutus mualat. Kama yaf'aluhu katsirun minal khutoba'il juhal, sebagaimana mengerjakan akan ini banyak daripada khotib-khotib yang jahil, artinya yang tidak berpengetahuan. Wallahu subhanahu wa ta'ala.